ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh hadis Imam Ali bin Muhammad, wa qad akhraja Abdur Razzaq bi sanadi an Jabir qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, maka sebelumnya Allah Ta'ala menciptakan nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada lagi alam semesta ini, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan di dalam riwayatnya itu 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan suatu perbuatan dosa. Apa dosa Nabi Adam? Nabi Adam itu dosanya, kata Al-Quran, adalah memakan buah khuldi. Nah, memakan buah khuldi itu termasuk dosa besar. Kenapa jadi dosa besar? Karena sebelumnya Adam itu sudah diperingatkan oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati ini pohon. Kalau orang melakukan suatu kesalahan karena tidak tahu, itu mungkin wajar. Rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastuqri wa alaihi, diangkat dosa umatku itu, al-khata'u itu karena ketidaksengajaan, wan nisyan karena lupa, wa mastuqri wa alaihi, dan karena dia itu terpaksa. Jadi karena kalau tidak sengaja melakukan sesuatu perbuatan dosa, itu masih dimaafkan oleh Allah. Kemudian kalau karena lupa juga dimaafkan oleh Allah, bukan pura-pura lupa. Atau mungkin karena terpaksa. Nah, terpaksa kemudian melakukan suatu dosa, nah itu masih diampuni oleh Allah. Nah, ini Nabi Allah Adam ini sudah diperingatkan oleh Allah. Kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan engkau dekati ini pohon. Nah, maka nanti engkau bakalan menjadi orang yang zalim. Jangankan memakan, mendekati saja di masa itu Adam dilarang. Tetapi yang namanya iblis ini kan musuh yang paling nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh dan paling nyata lawan kita. Iblis kada kurang-kurang juga untuk menyesatkan yang namanya Adam ini. Nah, waktu itu Adam ini digoda oleh iblis, Adam tahan. Tapi setelah itu iblis menggoda, barangkali, ujar iblisnya, barangkali ada jalan lagi. Kenapa? Nah, menggoda yang namanya Siti Hawa. Hawa ini kan ngarannya sudah Hawa. Nah, Hawa itu bahasa kita tuh keinginan, kehendak. Nah, kebetulan di waktu itu lah iblis ini dengan Adam kada tahan, Adam kuat, kemudian digodanya Siti Hawa. Nah, ini nyali pada sudah giliran Hawa. Rupanya Hawa ini kalah dengan iblis. Kebetulan di waktu itu
Hawa ini dalam keadaan sedang mengandung. Nah, mengandung. Kan Nabi Adam itu anaknya itu kan ada yang beulahnya waktu di surga, ada yang waktu beulahnya itu waktu di bumi. Waktu beulah di dalam surga, anaknya itu bungas, termasuk ngaranya Iklimah yang dirambutakan Kabil lawan Habil. Iklimah ini lahirnya kembar, lawan Qabil. Lalu pulang Labudda itu lahirnya kembar lawan Qabil. Dulu orang itu kalau lahir kembar kada boleh kawin berdua, harus cari yang kembarannya dua. Kayak Pak Asep ini lah kembar kan biniannya itu mirip-mirip bunga. Lalu boleh kawin lah, walaupun nang binian itu orang sana tuh orang Sumatera, nang ini orang Bandung, bertamunya di pondok pesantren Hidayatus Salikin. Gara-gara ketujuh SMS-an, sosial media, lalu rupanya dapat. Alhamdulillah. Jadi ngaran sudah jodoh tuh, dia nang kayak apa aja kata kawak, dia nang kayak maut, dataknya tuh kayak maut, dalam tempo sekian. Kalau sudah ujar maut itu 40 hari, maka 40 hari itu mati orang. Maka itu juga jodoh 40 hari sebulan ya, maka dapat kada kobong, kada lewat daripada itu. Pak Asep ini sebulan aja, sebulan aja dapat sidik. Ingat juga kena dulu nak mengawin nak Lalu setelah itu, karena Hawa ini dalam keadaan mengandung, orang mengandung itu bapak-bapak, ibu-ibu banyak godaannya. Orang mengandung itu banyak godaannya. Jadi hati-hati, mengandung itu banyak godaannya. Digoda oleh iblis. Kebetulan waktu itu Hawa ini karena godaan iblis, lalu akhirnya Hawa ini merayu Adam. Merayu Adam. Ujar Hawa, mana dimakan buah ini. Ujar Adam, jangan. Amun kada dimakan buah ini. Ujar Hawa, karena anak kita ini beliuran lahir. Kami biasanya orang mengidap itu apabila kada dicarikan anak mangga, kada dicarikan bilanya lahirnya ujarnya karena anaknya itu ketujuh beliurannya. Itu kenapa aja? Tuh bang waktu mengandung kada dicarikan anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya Adam ini tergoda juga lama. Ngaran lelakian ini kalau sudah dapat rayuan bebinian dia lama itu. Makanya dulu sering mengatakan lelakian ini waktu miskin itu kisah namanya alim ya tuh. Mesti dapat duit itu lahir jalannya kita ya. Kawarung tuh lelakian non bebinian beda. Mun singgah kawarung janda duit 100.000 tuh kopi sama aja. Kopi segelas saja, bukan dia akan diambil caranya. Tapi giliran lawan anak, muka rokok, ambil angsurannya. Mana aja angsurannya? Ujar orang Jawa, ini susu aja. Tapi kalau giliran lawan lebih dia, hambur berarti. Sejarah itu sudah mencatat banyak orang-orang yang gugur dan jatuh dari kedudukan gara-gara pebinian. Dia hendak tahu kalau kayak apa dulu kisah malaikat itu kan hebat kalau ngarannya malaikat itu lah.
Malaikat itu hebat. Ketika diuji oleh Allah jadi manusia, malaikat itu akhirnya kalah juga. Nah, kalah manusia, lawan manusia, jadi manusia. Malaikat itu mulanya kada berisi nafsu. Jadinya kalau melihat pembinian, kada bapak, jangan bernafsu. Lalu pada suatu hari di antara malaikat yang banyak itu ada malaikat yang mengaran Harut lawan Marut. Ngarannya sudah Harut lawan Marut. Ngarannya sudah ngeri. Ngejar Harut lawan Marut. Nyamannya jadi manusia ini, makan sekehendaknya, kawin sekehendaknya, hendak kemana-mana sekehendaknya. Kita maka menjadi Harut lawan Marut karena ada apa-apa. Nah, kemudian didengar oleh Allah perkataan Harut lawan Marut itu. Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, kumpulkan sidang semua, siapa di antara kalian yang sanggup jadi manusia, maka aku akan naikkan derajatnya kalau ia bisa berbakti kepadaku jadi manusia. Tetapi manakala ia durhaka kepadaku, aku turunkan derajatnya serendah-rendahnya, dan bahkan dia akan aku ajab sampai hari kiamat. Maka di antara ribuan malaikat, jutaan malaikat tadilah majulah nang berdua dari Harut lawan Marut, maju berdua. Nah ini agak malaikatnya baik ya Allah Ta'ala ikam berdua nih. Nah mulai hari ini status ikam bukan lagi jadi manusia, jadi malaikat, ikam jadi manusia. Setelah itu ujar Allah Ta'ala, kuberi kau adalah dua amalan ismul a'dham. Apabila engkau ingin berada di langit, kemudian engkau ingin berada di bumi, maka baca ismul a'dham yang pertama ini, engkau akan berada di bumi. Baca ismul a'dham yang kedua ini ketika engkau berada di bumi, engkau akan berada di langit. Lalu pada suatu hari ismul a'dham tadi dibuka, dibaca. Waktu di langit dibacalah oleh malaikat Harut lawan Marut tadi, dibaca. Sekalinya Harut lawan Marut tadi langsung berada di bumi. Sekali membaca langsung berada di bumi. Pas pulang Harut lawan Marut ini gugurnya di bumi ini pas di atas pegunungan di daerah Libanon. Nah di bawah sana tuh ada air mancur yang mengalir. Nah kebetulan waktu itu penduduk desanya bila setiap pagi itu datangan mandi ke air mancur itu. Kemudian di air mancur itu berombongan pembinian turunan dari kampung. Lalu di antara perempuan-perempuan pembinian yang turun itu ada yang paling bungas, ngarannya itu adalah Zahra. Ngarannya itu Zahra, jaka bahasa kita itu adalah bunga. Nah limbas itu Zahra itu kebetulan Zahra ini janda kodi. Arti janda kodi itu bakas. Nah bininya Hakim hari ini kawin, esoknya meninggal Hakimnya. Nah ada sempat diapa-apai, meninggal. Nah lah ngaran yang bunga segala. Tak lihat malaikat yang berdua ini, itu malaikat. Nah uyuran pembohongan biasa itu. Kalau orang Jawa Timur, wahyu nire. Ujar orang Banjar, umay bungas, umay bungas. Tahu orang Batak ya, makanya kita. Lalu akhirnya malaikat ini talihan dua lawan janda kodi jadi. Akhirnya malaikat ini dua, nah
kena dua lawan kebinyan dari malaikat jadi manusia kada sakut. Lalu Adam tadi kena rayuan Hawa. Nah lah, kita ini baik berisi semua Hawa di rumah nih. Siapa Hawa? Ya bininya Hawa. Nah lah, makanya lelaki ini bilanya sudah berbinian tuh melancarkan serangannya, kalah nah lelaki ini. Nah, dipusut-pusutnya hendak guling lakinya tuh, pokoknya apa aja dikeluarkannya. Hujan nang bini, bininya orang pembuang, ubah, dikati ganteng baik. Kalau merayunya tuh, ada kehendak itu, apakah itu kehendak itu? Ada yang kehendak itu. Nah ini bisa merayu, dapatnya rayuan itu, aduh lamah. Nah, untung bang bini di rumah nama rayu. Kalau bini orang nama rayu adalah celaka. Nah, bisa kada boleh lagi ke rumah. Nah, kada boleh lagi. Akhirnya Adam tadi, mau kada mau dua bulan memakan buah khaldi tadi. Setelah memakan buah khaldi, maka Allah Ta'ala mengusir Adam daripada surga ke langit dunia. Nah, diusir Adam tuh kenapa? Sudah kupadahkan ya Allah Ta'ala. Nah ini lah jangan dimakan, kenapa enggak makan gua? Sudah pakai itu sudah tahu, tetap aja dilawan lagi. Akhirnya Adam itu sudah diusir karena mudah-mudahan diusir. Nang biasa di surga diusir ke dunia. Nang biasanya di surga Tuhan tak makan nena, tinggal baca salawat ya Adam tuh maka siap makanan sudah. Pas di dunia Adam mah belajar sorangan. Nah, maulah api sorangan. Kemudian memasak sorangan, apa sorangan. Kemudian Adam di dunia ini, nah diusir Allah Ta'ala selama 40 tahun. Nah, ada yang mengatakan 4000 tahun. Nah, dalam riwayat itu macam-macam. Nah, akhirnya permohonan Adam itu semuanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Lalu ketika Adam itu berdoa menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala langsung menjawab doa Nabi Adam alaihissalam. Nah, berdoa itulah dengan berwasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Adam berdoa macam-macam bukan ada kabul lagi. Tetapi manakala Adam itu berdoa dengan berwasilah dengan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala langsung menyambut. Kemudian ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, di mana engkau itu tahu yang namanya Muhammad? Ujar Adam, ya Allah, ketika ulun berada di dalam surga, maka setiap kali ulun melewati pintu surga itu, maka ulun lihat tulisan di atas pintu itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin kata Adam seorang nama itu bersanding dengan pian. Kalau nama itu bukan kekasih pian, tentunya itu adalah orang yang dikasih pian. Lalu akhirnya Adam itu diampuni dosanya oleh Allah karena Adam berwasilah dengan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat Adam itu diampuni dosanya karena Adam itu mengandung nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah nur itu berada di Nabi Adam, pindahlah nur itu ke Nabi Ibrahim. Dengan Ibrahim mengandung nurnya Rasulullah, maka Ibrahim pun diselamatkan Allah Ta'ala daripada
api yang membakar beliau. Nah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, itu adalah syariatnya. Hakikatnya apa? Api tidak akan bisa membakar nurnya Rasulullah, karena nur Rasulullah itu berada di tulang sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tulang sulbi nur itu bersambung lagi, gugur lagi ke Nabi Nuh. Nah, kemudian ke Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun juga diselamatkan Allah Ta'ala daripada kejaran tentara Fir'aun. Nabi Musa itu bisa tidak tenggelam di laut itu karena Musa mengandung nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah sekian tahun nur itu berpindah kepada kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Maka berpindahlah nur itu ke tulang sulbinya Abdul Muthalib. Nah, ketika nur itu berpindah di tulang sulbi Abdul Muthalib, malamnya itu Abdul Muthalib bermimpi di tulang sulbi belakang sini itu keluar 4 rantai. Lalu pada waktu itu Abdul Muthalib ini kebingungan, apa arti daripada tafsir daripada mimpi. Datanglah di masa itu kepada pendeta, kepada rahib, pendeta yang masih asli, kada pang pendeta yang wayah bela yang masih asli memegang kitab Injil. Lalu ujar pendeta itu, wahai Abdul Muthalib, tafsir dari mimpimu itu bahwasanya akan lahir di tulang sulbimu itu nanti seorang nabi akhir zaman, ngarannya Muhammad. Itu ada isyarat sudah pulang. Kemudian di tulang sulbi itu memancar keluar cahaya barat dan timur. Jaga kita utara dan selatan, atas dan bawah. Keluarlah waktu itu. Ternyata Abdul Muthalib itu rupanya kada lawas bini sidin mengandung. Mengandung siapa? Mengandung seorang laki-laki yang bengaran Abdullah. Itulah orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu mengandung Abdullah itu, orang tuanya itu nyaman benar. Kadang merasakan sakit dan apa dan sebagainya kadang merasakan. Rupanya yang dikandung itu adalah nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lahirlah ke dunia anak beliau itu, lalu dingaranya Abdullah. Abdullah ini lain daripada anak-anak beliau yang 9 orang laki-laki. Dalam riwayat Abdul Muthalib ini berisi anak waktu itu sudah 14 orang. 5 orang perempuan yang meninggal, yang hidup 9 orang laki-laki. Kemudian lahirlah 1 orang lagi, ngarannya Abdullah. Maka genaplah Abdul Muthalib itu berisi anak laki-laki sebanyak 10 orang. Makanya di antara yang ke-10 orang ini, yang paling ganteng ini adalah Abdullah. Yang paling ganteng ini Abdullah. Abdullah ini pernah dinadarkan oleh Abdul Muthalib ketika belum lahir ke dunia. Ujar Abdul Muthalib, amun aku berisi anak laki-laki, maka di antara anakku yang 10 itu aku akan sembelih.
Ternyata setelah keluar sekalinya laki-laki dua. Nah, lalu pada waktu itu lah diguncang lah, guncang. Sekali lagi dibuat guncangan. Nah, ternyata yang keluar bulan ngaran Abdullah bulan sampai 3 kali pengaran Abdullah ini keluar. Nah ini nang pacangan disembelih rupanya. Ujar Abdul Muthalib, amun aku sembelih anakku nang ragil ini, anakku yang paling kecil, anak kesayanganku ini, apalah arti hidupku. Kenapa? Karena Abdullah ini orang yang paling ganteng, yang paling bungas, yang paling disayangi. Akhirnya pada waktu itu Abdul Muthalib itu hendak menebus bagaimana caranya Abdullah ini supaya jangan disembelih. Lalu bertanyalah kepada rahib di masa itu. Nah, ujar rahib, bisa ikam kada menyembelih anak ikam ini? Nah, hatta antu ardu mi'ata badanatin. Nah, dengan syarat ikam harus menabusnya dengan 200 ekor unta disembelih. Jadi harganya Abdullah ini 200 ekor unta. 200 ekor unta kan nyaman. Nah, jadi jangan main-main, jangan sumpah lah. Nah, jadi jangan main-main, jangan sumpah. Nah, pokoknya hal apa kan jangan dimainkan sumpah ini. Ini Abdul Muthalib hendak menabus sumpahnya ini harus mengeluarkan biaya 200 ekor unta, kadang mudah-mudah 200 ekor unta. Wayah ini sapi misalnya lah harga 20 juta kali 200 kira berapa miliar. Nah, setelah ditebus 200 ekor unta barulah Abdullah tenang 200 ekor unta. Sedikit lagi tinggal kekayaan Abdul Muthalib. Nah, gara-gara menabus nangarannya Abdullah ini tadi lah, bayangkan 200 ekor unta ada mudah-mudah 200 lah miliaran. Nah, coba Abdul Muthalib ini sedikit puas. Nah, anak yang paling disayangi, sudah paling disayangi Abdullah ini berang di samping rupanya ganteng, kemudian akhlaknya Abdullah ini luar biasa, Masya Allah, luar biasa Abdullah ini. Nah, bagus banget akhlak. Nah, kita singkat ceritanya. Ketika Abdullah itu masa remaja, diceritakan Abdullah itu ketika waktu masa remaja umur 16 tahun. Nah, masa remaja, masa bujang. Bilanya Abdullah ini keluar rumah, dilihat oleh bebinian kota Mekah di waktu itu. Semua bebinian, semua perempuan yang ada di kota Mekah itu berkhayal lawan Abdullah. Nah, kira-kira siapa yang menjadi bini Abdullah ini kena? Akukah siapa? Semua bebinian. Kenapa? Karena kegantengan orang tuanya Rasulullah ini. Lalu bebinian ini semua umpat bahaya. Nah, bahaya. Nah, semuanya jaga bahasa gitu tuh mengirimakan pesan hendak menjadi pendamping Abdullah ini. Bayangkan karena kepungasan Abdullah ini. Lalu pada waktu itu Abdul Muthalib berpikir, ujar Abdul Muthalib mengkaini, kalau aku kada kawinkan anakku ini, maka kena bisa menjadi fitnah. Kenapa? Kebanyakan orang menaksir karena kegantengan itu. Jangankan Abdullah, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah mendengar riwayat seorang sahabat yang menjadi raja di dalam kitab itu, namanya Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu rupanya itu luar biasa bungasnya di masa itu. Seorang raja
Diyatul Kalbi itu seorang raja di masa Rasulullah. Apabila Sidin itu berjalan di suatu kampung keluar, nah maka bebinian di kampung itu melihat Diyatul Kalbi itu. Dalam riwayatnya ada 70 orang yang terperangkap. Gara-gara apa? Gara-gara melihat kegantengan Diyatul Kalbi. Babinian hamil 9 bulan, terlihatnya tuh aku ibu masa saking mahajannya tak keluar anaknya. Ada 70 orang dalam riwayat yang tak pernah gara-gara melihat kegantengan Diyatul Kalbi. Apalagi Abdullah yang mengandung nurnya baginda Rasulullah. Lalu timbul pikiran Abdul Muthalib nih, kalau anakku ini kada dikawinkan membahayakan, bisa menjadi fitnah di kalangan masyarakat. Lalu Abdullah pada suatu hari memanggil, Abdul Muthalib memanggil anaknya. Jaga bangsa kita Udul. Nah, Dul. Nah, kita hendak kawin lah Dul. Udul. Dalam pambuang Ucuk. Kau hendak kawin lah. Nah, Dul, kapan hendak kawin kah? Ujar Abdullah menjawab dengan Abdul Muthalib, terserah pian aja baik. Amun jarbian kawin-kawin, kada-kada ulun. Wah, bakti benar Abdullah ini, Abdul Muthalib. Nah, jadi ujar Abdul Muthalib, nah Abdullah, kalau kita hendak berbini di kota Madinah nih, tunjuk siapa kira-kira nak ikan hendaki. Nah, jadi ujar Abdullah ini, urusan kawin ini ulun serahkan lawan pian aja. Nah, urusan kawin ini ulun serahkan lawan pian aja. Yang mana menurut pian bagus, nang itulah menurut ulun juga bagus. Kira-kira adalah kira orang wayang ini kira nanti ngalih mencari ini. Wayang ini orang mencari sorangan. Bila kada dapat, nah ia nang mengecek nomor orang kawin itu, kada dapat lagi paksa. Nah, mana nomor orang itu? Nah, jadi waktu itu Abdul Muthalib berpikir, amun aku mengawinkan di Mekah ini babinian, sementara orang Mekah ini semua anak jadi menantu kuli, nah kayak apa bisa-bisa kita peran saudara. Nah, akhirnya Abdullah ini atau Abdul Muthalib ini pergilah ke kota Madinah. Nah, di pedalaman kota Madinah itu, nah di sebuah desa, maka Abdul Muthalib ini menemui kawan Sidin. Nah, di situ kawan Sidin ada besi anak seorang anak perempuan yang cantik jelita, yang tidak pernah lagi dilihat lah orang di masa itu. Ngarannya itu adalah Aminatul Zuhriyah. Nah, Aminatul Zuhriyah. Abdullah kada pernah kenal dengan Aminah. Aminah pun kada pernah kenal lawan Abdullah. Ini Rabi Banarbian mun kawin ini nak kada biasa bertamu. Nang malam ini kan kada biasa bertamu jadi berdua nih. Nah, video call aja kada biasa ini. Nah, timbul-timbul kawin di malam ini. Ini Rabi Banarbian ini. Malam ini kita Rabi Banarbian ini. Ya apa malam pertama itu orang paham kan ya. Aduh, ada pembayangan. Nang ini kan biasa bertamu, nang ini kan bisa bertamu. Ikut. Nah, ngalih bandar ini. Apa ada pembayangan sebelumnya? Ojer nang latihan nang kayak ini. Ojer, kan bisa bertamu lah. Namun sudah ajak bertamu itu kan ya biasa aja sudah. Apalagi sudah berpacaran 5 tahun sudah. Semua sudah terlihat bahkan sudah terasai. Nah, apa biasa-biasa aja malam pertama ini karena mendapat tamu enggak. Nah
ini 12 tahun, ini 8 tahun. Pokoknya, aduh. Sebetulnya urun irinya bang biar juga anak kawan juga. Baik, anak juga sebetulnya juga anak kawan. Nah, dikira biar gitu jolong gila lah. Nah, nasib Siti berkat kesabaran Siti 12 tahun biar kadang mudah-mudah tak tandak bajunya menjadi batuan. Acak malam ini batu dia bertahan. Ada tahu pokoknya. Dalam lawas kita nangis harus lawas kita siang pulang. Nah, lalu akhirnya apa? Abdullah tadi kawin dengan Aminah. Nah, kawin lawan Aminah. Maka setelah kawin, Abdullah dengan Aminah ini diceritakan ruwiya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisy wa baini ma'zumin asifatan alama tahunna min Abdullah. Mendengar Abdullah kawin dengan orang lain, maka malam itu 200 orang penduduk Madinah itu mati takajub. 200 orang mati takajub. Kenapa? Karena semuanya ini berhayal supaya apa? Supaya kawin lawan Abdullah. Ternyata mendapatkan itu Aminah Suriah. Maka 200 orang pembinaan kota Makkah ini meninggal makajub. Kata bahasa kita mati makajub karena mendengar Abdullah. Jangan orang menghina dia. Putuslah harapanku untuk memiliki. Nah, 200 orang meninggal dunia. Nah, kenapa? Nah, karena mendengar Abdullah tadi kawin dengan Aminah Suriah. Lalu setelah itu malam pertama sudah disahar. Wah, karena kami 4 ikan tuh kalau misalnya umur ini malam pertama dia 4 nanggung liur jadi jangan mintip kena mintip kita tumpah aja bahasa baik buat diri. Nah, katakanlah jangan kesini lah, kita kan habis acara nih posisi pun sudah jangan lagi ini daerah steril daerah. Nah, jangan kita pura-pura apa-apa kan jaga malam kan ada jaga malam ini lah. Nah, menjaga pengantin lagi kan. Nah, dosa harus jaga malam. Lalu malam pertama malu. Malam kedua tak mau tahu. Malam pertama karena Abdullah ini dibukakan kasyaf oleh Allah. Ujar Abdullah, ya Aminah, irtasili wa tatahhari. Kata bahasa kita, wahai Aminah, mandi. Aminah mandi. Wa tatahhari, kemudian berudu. Aminah. Amalan pertama itu. Mungkin kita aku kalau pertama mandi dulu, begawi dulu aja mandi. Ini mandi dulu, hanya begawi. Kayak itu pasek mandi dulu kan begawi kamar ini. Ayo, mandi dulu. Ayo, mandi dulu apa? Nah, kalau menurut Abdullah tadi, lah mandi dulu. Wudu dulu. Nah, kenapa? Nah, karena pada malam itu, nur itu akan berpindah ke tulang sulbinya Aminah. Nah, itu jadi punya anak menurut Abdullah itu pasti mandi dulu malam ini. Nah, mandi dulu. Ada lu matiin bapaknya situ kalau
kosong banyak ya baik. Timbul mandi ke masjid sini kita. Tadi ada santri pulang. Sidin ini baik, memang lawas 40 sudah lah. Sidin ini punya keistimewaan juga. Sidin ini adalah mengajar guru bahasa Inggris di pesantren ini. Pak Asep Herman Mata ini pernah di Amerika 6 tahun Sidin. Nah, pernah diam di Amerika 6 tahun. Kemudian Sidin ini pernah juga begawi di kapal pesiar. Nah, di luar negeri sana. Nah, itu riwayat Sidin. Entah kenapa Allah Ta'ala jadi menggerakkan timbul Sidin kita ke sini larinya. Nah, lah memang jodohnya di sini, alhamdulillah. Nah, timbul ke sini. Makanya untuk bahasa Inggris ini Sidin ini yang tukang bimbing kekanakan. Jadi apa kekanakan yang ada ABC ke misalnya skill atau kemampuan untuk berbahasa Inggris itu, insya Allah cepatlah. Nah, termasuk yang membawa acara malam ini itu termasuk bimbingan Sidin juga. Nah, bimbingan Sidin juga. Nah, jadi beliau ini yang tukang bimbing dan kebetulan lamunya ada aral karena bubuhannya ini hendak diberangkatkan mewakili Kalteng Pospenas di Solo. Nah, rencananya tuh Pospenas di Solo itu yang 3 bahasa itu lah. Nah, mudah-mudahan itu terpilih nama 3 ini. Nah, ini bakalan mewakili Kalteng kita lah. Nah, beliau ini yang jadi pembimbingnya. Nah, jadi itu mungkin ulun kada balawas lah. Kasihan juga pengantin pulang anak persegala. Nah, pokoknya kita ini harus maklum dengan orang. Nah, lah jalan bahari itu ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus. Nah, ya kalau nah ini aja yang mungkin ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berharap biar bertahan sebentar menyusun sab, mudah-mudahan lah. Nah, kita ada